Yo, what's up ma bro and masis, kembali lagi di beritateknologi.com. Dan kali ini kita akan melakukan review dari Samsung Galaxy A5 versi 2016, yang mana merupakan versi terbaru dari Samsung Galaxy A5. Nah, waktu pada unboxing lalu kami juga menyebutkan bahwa salah satu fitur yang baru pada Samsung Galaxy A5 versi 2016 ini adalah adanya sensor pemindai sidik jari yang letaknya ada di tombol home nih ya. Jadi dengan adanya sensor sidik jari ini bisa digunakan untuk membuka kuncian layar. Dan juga menariknya adalah bahwa sensor pemindai sidik jari ini mampu mendeteksi secara 360 derajat. Jadi dengan sisi mana aja tuh bisa mendeteksi ya. Nah, bisa kan, menarik sih. Kalau diinget-inget sih ya mirip kayak Samsung Galaxy A8 ya. Waktu itu kita juga pernah review dengan sensor sidik jari yang sama juga. Letaknya juga sama dari tombol home button ini. Dengan berbekal desain antarmuka dari Samsung sendiri, yaitu yang sudah kita kenal dengan nama TouchWiz UI. Kita juga bisa mengkustomisasi dengan menggunakan tema. Nah, di sini ada theme store, kita bisa lihat yang mana sudah disediakan ya nih ya. Pada Samsung emang nggak sebanyak seperti kompetitor vendor-vendor lain, namun hal ini patut diapresiasi ya. Jadi kita nggak melulu bosen dengan tampilan yang itu aja. Nah, sebelum mendownload kita wajib memiliki akun dari Samsung ya nih ya. Di sini fitur-fiturnya bisa kita lihat dari locate your lost device, jadi kita bisa mengetahui bila perangkat Samsung ini hilang. Terus ada Galaxy APPS, ada bisa backup dan restore, lalu ada mengetahui kayak fitur-fitur kesehatan ya nih ya bila digabungkan dengan Samsung Gear. Nah, di sini kita bisa menggunakan Google ID atau Google Gmail ya nih ya, akun Gmail kita untuk mendaftar. Jadi ya tinggal isi biasa aja sih, simple sebenarnya. Masuk ke menu pengaturan, di sini kita akan ditampilkan beberapa pilihan pengaturan ya nih ya. Dan di sini kita juga bisa melihat ada NFC and payment, yang mana Samsung Galaxy A5 versi 2016 ini mampu atau sudah mendukung penggunaan NFC dan Samsung Pay ya nih ya. Nah, cuma sayangnya di sini belum ada aplikasi yang digunakan. Lalu kita bisa melihat ada motion and gesture. Di sini seperti ada smart alert, ada mute, dan ada palm swipe to capture. Di sini ada penjelasan juga ya. Your device will vibrate when you pick it up. Do not TV you without missed call. Jadi ketika ada panggilan masuk atau ada miss call akan bergetar. Dan juga bila ada panggilan masuk namun kita tidak mau menerimanya, cukup dibalikan gini ya. Jadi balikan gini, nah otomatis akan langsung di cancel. Lalu ada easy mode, di mana easy mode ini bisa dikatakan bahwa Samsung Galaxy A5 versi 2016 ini akan menampilkan icon-icon ini dengan gede-gede nih ya. Dengan menggunakan easy mode ini kita bisa menampilkan ukuran icon yang gede-gede. Jadi gampang diakses, gampang disentuh. Lebih nyaman lah pokoknya untuk penggunaan orang tua. Jadi nggak melulu anak muda yang menggunakan smartphone canggih, orang tua pun juga nggak mau kalah. Nah, bagi yang bertanya-tanya kapasitas penyimpanan dari Samsung Galaxy A5 versi 2016 ini, untuk internalnya ada memori berukuran 16 GB. Nah, dengan sistem memori yang digunakan itu sekitar 5 GB ya nih ya. Karena ini sudah digunakan untuk beberapa aplikasi, sisa dari memori internal Samsung Galaxy A5 versi 2016 yang kami gunakan adalah 6,46 GB. Lalu untuk VRAM bisa dilihat bahwa Samsung Galaxy A5 versi 2016 ini memiliki sisa RAM sekitar 450 MB ke atas. Cukup ngeri ya nih ya kalau bisa dibilang. Bicara soal kamera, Samsung Galaxy A5 versi 2016 ini memiliki kamera belakang sebesar 13 megapiksel dan kamera depan 5 megapiksel. Di sini kita bisa melihat ada beberapa pilihan pengaturan, ini ada efek, terus ada timer, pengaturan flash, dan juga ukuran gambar. Nah, bila kita slide dari kiri ke kanan seperti ini, kita bisa melihat ada beberapa pilihan mode ya nih ya, dari yang Pro, Panorama, Continuous Shoot, SDR, dan Night.
Nah, di situ ada juga pilihan download di mana kita bisa menambah dari mode-mode pilihan tersebut ya nih ya. Di sini ada port shot, sound and shot, beauty face, rear cam selfie, dan animated GIF. Di sini kita juga bisa melihat bahwa ukuran video yang dapat ditangkap oleh Samsung Galaxy A5 versi 2016 ini sebesar Full HD sesuai dengan resolusi layar. Kemudian ada location text dan sebagainya. Ada quick launch. Quick launch ini akan membuka aplikasi kamera dengan cepat bila kita dalam posisi layar mati dan menekan tombol home dengan cepat seperti ini. Lalu ada juga voice control di mana kita bisa menangkap atau mengambil foto dengan mengatakan cheese, smile, capture atau shoot. Untuk fitur manualnya pun di sini kita bisa melihat ada pilihan exposure, pilihan ISO, dan juga white balance saja. Nah, untuk hasil fotonya sendiri bisa dikatakan memuaskan ya nih ya dari Samsung Galaxy A5 versi 2016, dimana untuk masalah warna yang ditampilkan ini lebih natural, apalagi saat posisi outdoor. Wah, mantap itu hasil fotonya. Nah, bagi yang mau tahu hasil foto dari Samsung Galaxy A5 versi 2016 ini bisa kita simak bersama-sama. Nih, monggo. Nah, untuk multimedia Samsung juga telah menyediakan beberapa aplikasi galeri ya nih ya dari bikinan mereka sendiri. Nampak simple, ya bisa dibilang mirip dengan dari Google Foto ya nih ya. Pilihannya pun juga ada edit, delete, share. Lalu kalau fitur musik kita juga bisa menemukan bahwa Samsung Galaxy A5 versi 2016 ini membawa pemutar musik yang bisa dibilang buatan mereka sendiri. Untuk fitur-fiturnya pun bisa dikatakan lengkap, ada equalizer. Nah, untuk file musiknya bisa kita dengarkan bahwa kualitasnya pun juga cukup mumpuni untuk smartphone mainstream atau mid-end sekelas Samsung ini. Nah, bicara soal fitur, Samsung Galaxy A5 versi 2016 ini dilengkapi dengan spesifikasi yang cukup mumpuni ya, dimana menggunakan chipset dari Samsung sendiri yaitu Samsung Exynos 7580 yang sudah octa-core dengan kecepatannya itu adalah 1,6 GHz. Dengan menggunakan GPU dari Mali T720MP2 dengan kecepatan 800 MHz. Nah, mau tahu hasil uji benchmark dari Samsung Galaxy A5 versi 2016 ini? Langsung aja yuk, check it out. Nah, untuk pengujian sensornya kami menggunakan aplikasi sensor box. Di sini terlihat bisa menggunakan accelerometer, LED sensor, orientation, proximity sensor, sound sensor, dan magnetic. Nah, bagi yang ingin mencari atau menggunakan smartphone sebagai sarana VR atau virtual reality yang menggunakan Google Cardboard, Samsung Galaxy A5 versi 2016 ini sayangnya tidak mendukung karena bisa dilihat bahwa di sini tidak mendukung adanya sensor giroskop. Namun kita masih bisa menggunakan aplikasi kompas karena ada fitur magnetic sensor. Di sini bisa kita lihat, nah gerak-gerak nih ya. Ya, jadi pada saat kami memainkan game Asphalt 8 ini, Samsung Galaxy A5 versi 2016 mampu menjalankan dengan grafis pengaturan yang high dengan sangat lancar, mulus ya nih ya, nggak ada lag sama sekali. Dengan mengusung baterai berkapasitas 2900 mAh, Samsung Galaxy A5 versi 2016 ini juga dilengkapi dengan fitur fast charging, yang mana mampu mengisi daya dari 0 hingga 80% dalam waktu 1 jam. Namun saat kami mencoba beberapa aplikasi game dan menjalankan beberapa file musik dan video serta browsing, kurang lebih sih masih bisa bertahan untuk seharian. Apalagi dengan fitur fast charging pastinya bukan kendala yang serius ya.
Dengan mengusung baterai berkapasitas 2900 mAh, Samsung Galaxy A5 versi 2016 ini juga dilengkapi dengan fitur fast charging, yang mana mampu mengisi daya dari 0 hingga 80% dalam waktu 1 jam. Namun saat kami mencoba beberapa aplikasi game dan menjalankan beberapa file musik dan video serta browsing, kurang lebih sih masih bisa bertahan untuk seharian. Apalagi dengan fitur fast charging pastinya bukan kendala yang serius ya. Nah, bagaimana? Sudah merasa puas dengan review dari Samsung Galaxy A5 2016 dari kami? Mungkin cukup segitu dulu review dari kami atas smartphone dari Samsung Galaxy A5 versi 2016 ini. Semoga review yang kami berikan ini bermanfaat bagi para pemirsa semua dalam memilih pilihan untuk membeli smartphone sebelum membeli ya. Semoga hasil review kami ini memberikan pencerahan bagi para yang galau-galau dalam memilih smartphone kelas menengah. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam pemberian informasi atau salah dalam menyebutkan spesifikasi. Dan pokoknya jangan lupa untuk selalu terus ikuti beritateknologi.com dengan cara subscribe. Dan jangan lupa untuk kunjungi situs kami di www.beritateknologi.com untuk mendapatkan informasi teknologi terkini. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa.